Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabanda. Pagi ini kita masuk pada hari pertama puasa bulan Ramadan. Untuk menambah ingatan kita tentang apa dan bagaimana puasa, dan untuk kita bisa menjaga puasa kita memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, maka kita bacakan tentang siam. Dikatakan Kitabu Bayani Ahkamis Siyami utawi iku kitab martelaken piro-piro hukume piro-piro puasa. Wa huwa utawi asyam wasaumu lan puasa, lan lafat as-saumu iku masdaroni masdar karone li soma kadwi lafat soma. Jadi kadang diucapkan siam, kadang diucapkan saum. Soma yasumu sauman, saumu. Juga salah satu masdarnya adalah soma yasumu siyaman, bisa diucapkan begitu. Makna huma utai maknane karone lapat asyam dan saum lughatan ing dalam cara lughate kual imsaku ngeker. Pengertian siam atau saum itu adalah menahan diri, al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Antu'amin, dari makanan, segala bentuk makanan. Au kalamin, atau ucapan, au sairin, atau perbuatan. Pokoknya menjaga diri dari segala sesuatu itu namanya saum atau siam menurut pengertian lughat. Jadi kalau ada orang menahan diri dari makan, itu termasuk kategori saum atau siam. Menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, itu termasuk kategori siam. Menahan diri dari perilaku, itu juga termasuk kategori siam. Tapi wasyar'an utawi sing jeneng puasa ing dalem pengertian syara iku imsakun ngeker ngan muftirin saking perkara kang batalke puasa. Kalau dalam pengertian syara lebih spesifik lagi, yang namanya puasa adalah menjaga diri, menahan diri, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja? Apa saja yang membatalkan puasa, kita hindari diri kita. Kita hindarkan diri kita. Itu namanya puasa. Tapi biniyatin mahsusatin, biniyatin kelawan niat mahsusatin kang den tertentuake, dengan niat tertentu jami'an naharin ing dalam sekabiane rino
qabilin kang nrimo lisaumi marang puasa, min muslimin saking wong Islam, aqilin kang berakal, tahirin tur kang suci, min haidin saka haid, wa nifasin lan nifas. Jadi kalau dirangkai, puasa menurut pengertian syara adalah menjaga diri dari segala bentuk perkara yang membatalkan puasa dengan niat tertentu di sepanjang hari yang bisa dipuasai, ya, dari orang yang Islam dan akal suci dari haid dan nifas itu puasa. Menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan, besok ada penjelasan khusus apa-apa yang membatalkan puasa. Biniyatin maksusatin, dengan niat khusus, yaitu yang biasa kita baca, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadis sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Ini yang biasanya keliru. Kadang ada orang berlagak tahu nahwu bahwa Ramadhana itu termasuk isim ghair munsharif, tapi tidak ngerti bahwa isim ghair munsharif ketika dimudhofkan itu menjadi munsharif. Ramadhana. Jadi kalau kata-kata Ramadhana dicerkan menjadi fi Ramadhana. Tapi kalau dimudhofkan atau ada alanya menjadi, kalau ada alanya menjadi fir Ramadhani. Kalau dimudhofkan seperti nawaitu sama khotin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati. Inilah Ramadhani dimudhofkan dengan kalimat hadhis sanati, maka itu dijarkan. Jadi nawaitu sama ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati dan seterusnya. Itu. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa itu terhitung dari awalin nahar ila akhirih, dari mulai fajar sampai akhir siang, yakni maghrib. Meskipun kadang-kadang waktunya itu ndak sama jamnya. Kayak waktu sekarang di kita ini sekarang masih agak panjang malamnya. Ya, ini sudah jam berapa sekarang? Jam 5:30 ini masih gelap. Tapi di kita masih lumayan. Di Libanon itu kayak Aufa itu pada puasa tahun kemarin itu puasa sampai 16 jam, kadang bahkan sampai 18 jam. Siangnya itu panjang kadang. Di daerah-daerah Timur Tengah, daerah-daerah, ya ada banyak negara lah. Ada banyak negara yang kadang itu siangnya pendek sekali, kadang panjang sekali. Tergantung musimnya. Kalau pas puasa itu musimnya kadang berubah.
Itu ndak peduli jamnya berapa jam, ndak peduli jamnya berapa, pokoknya batasannya mulai fajar sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Itu batasannya itu. Ndak dibatasi, nggak kayak orang mau orang mau operasi. Orang kalau mau operasi itu harus berpuasa sebelumnya 8 sampai 10 jam. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, kalau mau operasi. Maka itu bukan puasa seperti dalam pengertian syariat. Ya, itu kan puasa untuk pemenuhan medis mawon. Kalau dalam pengertian syariat, hitungan waktunya itu pokoknya sekali lagi mulai fajar sampai surub matahari, terbenam matahari. Berapa jamnya tidak mesti, ya, tidak dihitung jamnya, tetapi dihitung fajar dan sampai terbenamnya matahari itu. Qabilin lis-shaum, puasanya itu di hari-hari yang memang bisa dipuasai, sebab ada hari yang tidak menerima dipuasai, seperti hari Idul Fitri, Idul Adha, terus hari-hari tasyrik. Itu namanya hari-hari yang tidak bisa dipuasai. Kalau orang puasa di hari-hari tersebut, hukumnya haram dan tidak termasuk puasa karena tidak masuk definisi. Wa yaumi syakki bila sebabin, dan hari syak tanpa sebab. Haram puasa pada yaumi syak. Yaumi syak itu begini, tanggal setelah 20 hari setelah 20 tanggal 29, hari setelah tanggal 29 Sya'ban, atau biasa gampangnya itu disebut tanggal 30 Sya'ban. Itu kan malam 30 Sya'ban itu kan ruqyah, sebab hari itu kadang, bulan itu harinya kadang 29 hari. Maka ketika malam 30 Sya'ban itu semua biasanya mengadakan ruqyah untuk melihat hilal. Kalau kemudian bisa kelihatan kayak hari ini kan hari sekarang, hari Jumat itu adalah hari setelah tanggal 29. Hari kemarin kan masih 29. Sekarang hari tanggal 30. Kalau ruqyahnya tidak berhasil, ya, seluruh Indonesia ruqyahnya tidak ada yang berhasil karena mendung misalnya, maka hari pagi harinya tanggal 30 Sya'bannya itu orang nggak boleh puasa, karena termasuk yaumis syak, nggak boleh puasa kecuali puasa yang memang sudah rutin, seperti orang yang puasa naon, ya itu pun puasanya puasa sunatnya, tidak diniati puasa Ramadan. Yang puasa naon, atau orang yang punya puasa wiridan, Senin Kamis, pas hari Syak jatuh hari Senin atau hari Kamis, atau puasa Daud sehari puasa sehari tidak, pada tanggal 30 Sya'ban jatuh pas puasa, tidak apa-apa kalau memang kebetulan. Wasyaraitu wujubi siyami, utawi pira-pira syaratnya wajib puasa iku salasatu asya'a, telu pira-pira perkara.
syarat dari puasa itu ada 3 perkara. Ba'dal bulugh wal akli, setelah balik dan akal. Ya, di dalam di dalam naskah yang lain kalimatnya tidak salah satu asya tapi arba'atu asya. Pertama adalah al-islamu, harus Islam, yakni kalau bukan Islam tidak wajib puasa. Tetapi jangan disalahfahami, wah kalau begitu berarti enak ya jadi orang yang non muslim, non Islam tidak wajib puasa. Iya, anda wajib puasa karena memang yang berkewajiban puasa Ramadan hanya orang Islam. Bahasa kasarnya itu begini, kalau orang non muslim itu kan katakanlah kalau sampai mati belum taubat dia neraka. Jadi harus memang diwajib ke puasa wis neraka. Lah kalau wong Islam itu masih teka-teki, nek pancen ngelakoni puasa, ngelakoni kewajiban-kewajiban, selamat. Nek ora mampir sik neraka gitu. Nah sekarang bagi yang murtad, nek wong murtad itu ketentuannya lain. Wong murtad itu adalah orang Islam yang keluar dari agama Islam. Keluarnya dari agama Islam itu akibat ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Ada orang Islam ngomong Tuhan itu 3, diyakini itu, maka menjadi batal Islamnya dan menjadi murtad. Ada orang Islam kok menyembah patung, menyembah berhala, murtad itu. Ada orang Islam mengatakan, dalam kitab Sulam Taufik itu dikatakan, wah Allah itu tidak adil. Nah, mengatakan bahwa Allah itu tidak adil itu menjadi murtad. Maka hati-hati kalau ngomong, kadang itu orang itu suka kebablasan ngomong, merasa ibadahnya, ya misalnya merasa ibadahnya sudah mempam, merasa ibadahnya dia menurut dia sendiri cukup, terus dia kepengen rezekinya mudah, kepengen banyak rezeki, dia mempeng sergap sholat duha, rajin sholat duha, rajin baca sholawat nariyah, baca sholawat lain, rajin misalnya baca aurat-aurat yang dikatakan bisa menyebabkan, bisa dimudahkan rezekinya. Tapi sampai beberapa tahun itu dilakukan tidak juga diberi kemudahan tentang rezeki. Lalu dia seakan protes kepada Allah, ya Allah, kurang opo aku gayane kaya kono kuwi. Kon ibadah sembayang wis, kon mujahadah wis, kon nariyan wis, waqian wis, tapi kok rezeki si seret kaya ngene iki. Barang Cina-Cina gawe sing ora tau nyembah karo jenengan Gusti kok diparingi gampang. Ngene iki jenengan ora adil. Nah, mengatakan yang semacam itu dihukumi murtad. Lalu kalau sudah terlanjur murtad bagaimana? Kalau kepingin masuk Islam lagi, segeralah bertaubat, diawali dengan membaca kalimat thayyibah atau membaca syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Kalau sudah mengucapkan syahadat itu, maka dia sudah masuk lagi kepada Islam. Oh, berarti mudah ya? Mudah. Tetapi meskipun mudah, nggak boleh kita bermain. Masalahnya apa? Kalau ada orang Islam sudah banyak amal ibadahnya, kemudian dia murtad, maka terus amal kebaikannya menjadi error, menjadi kembali ke titik nol lagi, kan eman-eman. Nah, kalau ada orang murtad bertahun-tahun misalnya, setelah lama kemudian dia masuk Islam lagi, semua kewajiban yang ditinggalkan pada saat dia murtad, sholatnya, puasa wajibnya, itu semua wajib diqodho. Ya, wajib diqodho. Maka kita harus benar-benar menjaga diri kita, jangan sampai naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik menjadi orang murtad. Ya, kembali pada masalah pokok, syarat yang berkewajiban, syarat wajibnya puasa, satu adalah Islam, yang kedua baligh. Sudah baligh. Baligh itu satu, sudah berumur 15 tahun, lelaki maupun perempuan. Kalau sudah 15 tahun hijriyah, awas, ini bukan 15 tahun masihiyah, tapi 15 tahun hijriyah umurnya, lelaki maupun perempuan, dia sudah baligh, satu. Atau belum ada 15 tahun, setelah usia 9 tahun keluar mani bagi lelaki maupun perempuan. Misalnya sesudah umur 9 tahun, berarti umur 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 14 tahun misalnya, dalam tenggang itu kok mimpi basah sampai keluar mani, baligh itu, meskipun belum ada 15 tahun. Atau bagi perempuan setelah 9 tahun kok haid, misalnya dalam usia 10 tahun, usia 11 tahun, usia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, di dalam waktu itu kok keluar darah haidnya meskipun belum ada 15 tahun, itu sudah dihukumi baligh. Ini yang repot. Sekarang itu banyak sekali anak-anak SMP, ya SMP itu yang usianya belum ada 15 tahun, baru 12 tahun atau 13 tahun, bahkan sudah banyak sekarang 10 tahun sudah haid. Nah, yang prihatin itu 10 tahun sudah haid, sudah baligh, sementara dia hukum-hukum syariat belum tahu. Padahal kalau sudah baligh, dia kena tuntutan segala kewajiban-kewajiban dalam Islam. Maka yang paling selamat itu pokoknya ya pendidikan itu ya insya Allah di pesantren. Coba bayangkan kamu anak-anak sekolah SMP, banyak sekarang yang sudah akil baligh, yang sudah baligh, anak-anak SMA banyak yang sudah baligh, tapi tentang haid tidak ngerti. Bahkan banyak sekarang, kalau haid itu memang agak sulit, banyak sekarang anak-anak yang setingkat SMA wudhu saja belum benar. Lah ini mau gimana nanti di akhirat? Harus prihatin. Ya, baligh itu tadi definisi baligh atau pengertian baligh begitu itu. Orang yang sudah usia 15 tahun, baik lelaki maupun perempuan, atau asal sudah 9 tahun dan keluar mani, ya sekali lagi asal sudah umur 9 tahun dia mimpi basah atau keluar mani, laki atau perempuan, dia sudah baligh. Atau bagi perempuan sesudah 9 tahun
meskipun belum ada 15 tahun keluar darah haid, itu juga tanda sudah balik. Kalau sudah balik baru dia kena kewajiban puasa. Nah, bagi yang belum balik bagaimana? Bagi yang belum balik ya tidak berkewajiban puasa. Orang wajib puasa. Orang tuanya wajib melatih anak-anaknya. Sesudah anak itu 7 tahun, anak harus dilatih untuk memenuhi kewajiban agar nanti ketika balik dia sudah terbiasa. Maka di kita anak-anak kecil itu juga kan dilatih berpuasa, sampai kadang-kadang belum ada 7 tahun pun ada yang sudah dilatih puasa sekuatnya. Ada yang baru jam 10 sudah berbuka, ada yang sampai zuhur, ya namanya juga latihan. Kemudian wal qudrah al shaum, dan kuat berpuasa. Di samping Islam, di samping balik juga kuat berpuasa. Maka bagi yang tidak kuat puasa ya tidak wajib puasa. Cuman ini jangan disalahpahami. Tidak kuat puasa itu syar'an, dalam pengertian syariat, bukan tidak kuat puasa dalam pengertian nafsu. Ya. Dalam pengertian syariat yang dikategorikan tidak kuat puasa itu, satu, karena sakit. Ya, karena sakitnya parah. Kalau puasa menurut medis bisa menyebabkan tambah parah atau terasa sakitnya tambah, udah nggak puasa, tapi wajib qadha. Yang kedua, karena sudah pikun. Ini orang yang sudah pikun masuk kategori orang yang tidak kuat puasa. Ya, orang karena sudah pikun, kadang kan yang namanya pikun itu suka lupa. Udah enggak puasa tapi wajib nanti membayar kifarah. Ya. Membayar apa? Fidyah. Kemudian orang yang haid itu termasuk orang yang tidak boleh puasa atau lagi nifas. Itu kalau bagi orang yang badannya sehat kok ngomong ora kuat puasa, iku sing ora kuat ki nafsune. Allah membuat syariat itu sudah distandarkan dengan kemampuan manusia. Jadi kalau dipaksakan nafsunya tetap kuat. Itu pun ada pengecualian, kecuali dalam kondisi sakit. Kalau dalam kondisi sehat orang itu kuat ya, dipaksakan kuat. Nanti juga ada pengecualian bagi pekerja keras. Bagi pekerja keras yang memang dia itu katakanlah cari makan dari situ, kerjaannya ada proyek, katakanlah ada proyek itu proyek yang membutuhkan tenaga banyak ya, di sebuah tempat harus kerja siang hari padahal panas, ini panasnya luar biasa. Kalau puasa itu lahirnya sudah nggak kuat, kayak misalnya pemborong jembatan lah, pemborong jembatan di daerah panas mana,
dia dituntut harus selesai waktunya, itu harus waktu itu, tidak bisa diundur kecuali memang bulan puasa itu. Nah, kalau karena tuntutan kerja semacam itu dan sudah katakan tidak ada pilihan lain, nggak ada kerjaan pilihan lain, anane minggu ya wis lakoni lah puasane piye, ra puasa sik ra apa-apa, mengko dikodoni yen gaweane wis rampung. Boleh. Tapi yo aja terus nekat mangan sanggon-nggon. Harus memakai aturan. Wa faraidus sabda itu merupakan syarat wajibnya puasa. Walau alamul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.